Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Puput Nasia Hasanah, unit kerja di SMP Islam Plus Nurul Hikmah, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apakah hari ini kabarnya sehat yang masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu. Sehingga hari ini kita bisa Adit, ada Bu, Sultan, Gilang, Fahrizal, Rahmat Galih, Zainul Abidin. Oke, siap, lengkap. Jadi hari ini semuanya masuk ya? Oke, kalau semuanya sudah masuk, mari kita mempersiapkan diri untuk siap belajar. Silahkan dipersiapkan materinya, bahan ajar yang kemarin sudah Bu bagikan, kerapian diri juga disiapkan. Kalau ada sampah silahkan diambil. Nah, kebersihan kelas. Bersih semuanya juga rapi, tidak ada sampah, bukunya sudah disiapkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan. Ilmu yang kita dapatkan hari ini supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, silahkan doa dipimpin oleh ketua kelas. جمال نبدأ دعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rasa? Iya betul, untuk mengukur rasa nasionalisme kita. Ayo kita semuanya berdiri. Yuk, menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Sikapnya sempurna.
piket. Apakah kalian hanya mau piket bersama teman yang satu desa atau satu daerah dengan kalian? Tidak. Tidak? Coba kamu anggota piketnya siapa aja? Galih, Iya. Gilang, Gilang, Intan, Intan. Sekarang saya tanya, Gilang dari desa mana? Desa Gemblet. Gemblek. Galih dari mana? Rejoinangun, Rejowinangun. Kamu dari mana? Bendungan, Bendungan. Intan? Mana Intan? Nah, Intan dari mana? Sumberdadi. Jadi apakah saya mau tanya, apakah Renika ini mau mengerjakan tugas piket meskipun temannya ini berbeda-beda daerah? Iya mau. Berarti tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah melaksanakan perbuatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Bineka Tunggal Ika itu artinya apa? berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pinter. Nah, sekarang aku mau tanya, apa perbedaan yang ada di Indonesia yang kamu ketahui? Suku, Agama, terus budaya, daerah. Ini kira-kira ada perbedaan apa aja? Kamu punya hobi yang sama atau berbeda? Berbeda. Hobimu apa? Apa? Apa hobinya? Oke, bersepeda. Kalau kamu hobinya apa? Menggambar. Yang keras dulu suaranya. menggambar, Oke. Kalau kamu hobinya apa? Gambar. Oh, gambar juga. Balik. pemancing, Satu kelas ini hobinya berbeda, cita-citanya berbeda. Ada yang cita-citanya jadi polisi? Ada. Siapa? Hilang. Oke. Jadi perbedaan yang ada di kelas ini menggambarkan perbedaan yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan Melihat momen peragaan satu ini yang ditampilkan guru di depan kelas, peserta didik dapat menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan dengan benar-benar. Oke, selanjutnya dari laki-laki, silakan dibaca tujuan pelajaran nomor 3. Setelah berdiskusi bersama kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan benar. Setelah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi perbuatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan dengan benar. Oke, sekarang ganti yang belakang. Nah, ini Dodi, dibaca Dodi yang tujuan nomor 5. Setelah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis manfaat menjaga persatuan dan kesatuan dengan benar. Oke, terima kasih. Jadi, pembelajaran yang akan kita lalui hari ini dari awal sampai akhir nanti adalah pertama, nanti Bu Puput akan memperagatkan sebuah sapu lidi di depan kelas. Setelah memperagakan itu, diharapkan kalian dapat memahami pengertian persatuan dan kesatuan. Setelah peragaan sapu lidi, nanti kalian akan disajikan sebuah masalah. Nah, masalah itu harus kalian pecahkan bersama-sama dengan kelompok kalian. Setelah itu nanti kalian akan berdiskusi. Nah, itu untuk memecahkan masalah itu. Setelah diskusi nanti kalian akan presentasi. Tiga penilaian yang akan dilakukan Bu Puput. Yang pertama adalah tes tulis yang akan diberikan nanti setelah pelajaran selesai. Setelah presentasi, setelah kesimpulan, nanti sampean akan dikasih tes tulis. Terus ada penilaian kelompok selama mengerjakan kelompok sampai presentasi, diskusi sampai presentasi. Nanti kalian akan dinilai juga oleh Bu Puput. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Mulai dari awal tadi, Bu Puput sudah mengamati. Nah, kalian yang menunjukkan sikap beriman, siapa saja. Kalian yang menunjukkan sikap gotong royong. Kalian yang menunjukkan sikap mandiri, kritis, berani menyampaikan pendapat. Nah, nanti akan Bu Puput nilai. Ada pertanyaan? Betul? Kita pernahkah kalian menjumpai hal-hal seperti pada gambar berikut di sekitar kita? Coba perhatikan gambarnya.
khilafah anti-Islam. Pernah baca berita kayak gini? Melihat di HP? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak. Oke. Masih bingung? Nah, supaya tidak bingung, mari kita memperdalam materi terlebih dahulu. Nah, kalian kan sudah diberi bahan ajar sama Bu Puput. Tadi malam sudah dipelajari apa belum? Sudah. Indonesia. Di negara Indonesia itu kan banyak sekali perbedaan ya. Ada perbedaan apa? Tadi, kata kamu tadi? Suku, katakanlah. Suku apa? Suku Sunda. Suku Betawi. Nah, ada ratusan suku ini. Katakanlah ini ada ratusan suku. Saya letakkan dulu ya. Kemudian di Indonesia ada bahasa daerah. Ada berapa banyak bahasa daerah di Indonesia? Ratusan ya. Nah, ini bahasa daerah. Kemudian ada perbedaan apa lagi? Agama. Ada perbedaan apa lagi? Budaya. Ada perbedaan apa lagi? Ras, golongan, ya kan? Nah, dari semua perbedaan ini, misalnya mereka tidak mau bersatu seperti ini, mereka sendiri-sendiri. Agama Islam maunya berdiri sendiri. Agama Kristen maunya berdiri sendiri. Apakah satu lidi ini cukup kuat untuk membersihkan kotoran? Tidak bisa, bahkan bisa dengan mudah dipatah. Dan ini kelompok perbedaan-perbedaan, kelompok bagian-bagian tertentu. Nah, misalnya begini. Ini bagian ini kalau dikumpulkan jadi satu, ini namanya adalah persatuan. Jadi persatuan itu apa? Berkumpulnya bagian-bagian menjadi satu. Coba diulangi lagi. Persatuan adalah berkumpulnya bagian-bagian menjadi satu. Nah, jadi kesatuan ini tadi apa? Keadaan yang merupakan satu keutuhan. Iya. Jadi sapu lidi ini utuh berupa sapu lidi. Indonesia utuh yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan tadi adalah bergabungnya ya, beberapa bagian menjadi satu. Kalau kesatuan adalah keadaan yang berupa suatu keutuhan. Utuh itu tidak terpecah-pecah, jadi satu ini utuh. Sekarang paham? Kalau sudah paham, sekarang kita kembali lagi ke gambar tadi. Oke, sekarang dicermati gambarnya. Apakah menurut kalian gambar ini adalah sebuah masalah? Iya. Kenapa ini dikatakan masalah? Karena ada dua anak yang Dalam tugas ini, silahkan kalian sebagai generasi muda membantu pemerintah untuk memecahkan permasalahan terkait dengan persatuan dan kesatuan. Sekarang kita berkelompok. Kelompoknya Ibu Puput bagi berdasarkan tes diagnostik yang sudah Bu Puput pernah lakukan ke kalian. Jadi hasil tes diagnostik itu Bu Puput gunakan untuk pembagian kelompok supaya kelompok kalian nanti lebih maksimal dalam memecahkan masalah. Jelas? Oke, silakan sekarang duduk berkelompok sesuai nama-nama yang sudah dibagi Bu Puput ini. Yuk. Kelompok 1 ada di sini. Ada ke depan ini.
Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Coba sekarang dibuka LKPD-nya. Buka LKPD-nya. Bu Puput akan menyampaikan langkah-langkah pengerjaan LKPD. Coba sebentar ya. Dilihat. Nah, di sini ada nama kelompok yang harus kalian isi. Isi dulu. Setelah itu, ini ada tujuan pembelajaran yang seperti kalian baca tadi. Di halaman berikutnya, nah, perhatikan gambar yang disajikan. Ada petunjuk pengerjaan. Silahkan dibaca. Kemudian diskusikanlah dalam kelompok mengenai permasalahan tersebut. Tuangkan hasilnya pada LKPD sesuai urutan. Nah, ini ada gambar. Ini permasalahan yang kedua. Gambar yang harus kamu selesaikan ini. Kemudian hasil pekerjaanmu, nah, dituangkan dalam ini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Itu ya. Jelas? Terakhir. Sambil mengumpul nilai ya. Langkah berapa? Oke, silakan dilanjut. Langkah 3 itu disesuaikan sama langkah kedua ya. Ya. Misalnya kamu mendapatkan jawaban dari sini. Nah, kamu tadi sudah menemukan penyebabnya 1 apa ini? Nah, berarti solusinya dikaitkan sama, kalau ini rangka sogong, berarti ini solusinya dia. Ya, lanjutkan. Ya, disesuaikan. Nih, Ibu melihat gotong royong kalian, sikap kalian, kemandirian kalian. Jadi silakan. Ada yang ditanyakan? Kesulitan menjawab nomor 3? Nurul Hikmah? Yes, we can. Nurul Hikmah? Yes, we can. Oke, masih semangat? Semangat. Kenapa? Ketika temannya sedang presentasi, jangan lupa kalian harus selalu memperhatikan supaya bisa memahami materi yang disampaikan teman. Jika kamu tidak paham, silakanlah tanya. Oke, sudah siap? Ya. Oke, silahkan kelompok 1 presentasi dahulu. Nah, ini yang akan dipresentasikan kelompok 1, yang lain memperhatikan ya. Yuk dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang persatuan dan kesatuan. Langkah 1. Analisislah bersama kelompokmu permasalahan apa yang muncul pada gambar tersebut. Permasalahan kesatuan dan persatuan di lingkungan keluarga, pertukaran kakak dan adik. Carilah solusi agar masalah tersebut tidak terulang lagi dan kaitkan dengan materi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Tidak pernah marah atau mengucapkan kata kasar satu sama lain. 2. Saling membantu untuk menjalankan tugas keluarga sehari-hari. 3. Meluangkan waktu untuk berekreasi bersama. 4. Bersikap mandiri, tekun rajin beribadah, rajin belajar, serta hormat pada orang tua dan mencintai saudara. Langkah keempat, gali lebih dalam apa saja manfaat menjaga persatuan dan kesatuan.
1. Negara akan damai dan tentram. 2. Hilangnya konflik yang dapat memecah belah. Apakah ada yang ditanyakan? Apa yang terjadi jika di antara kakak dan adik selalu bertengkar saja? Apa yang terjadi jika di antara kakak dan adik selalu bertengkar saja? Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, jika selalu bertengkar menjadi tidak rukun, keluarga menjadi tidak nyaman dan akan memicu permasalahan yang lebih besar lagi, seperti pembunuhan. Ya, kalau terus bertengkar nanti bisa mengakibatkan permasalahan yang lebih besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Yang lain tetap menyimak. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang persatuan dan kesatuan. Langkah 1. Analisislah bersama kelompok permasalahan apa yang muncul pada gambar tersebut. Permasalahan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, bertengkar dengan teman atau bullying. Langkah 2. Menurut kalian, apa saja yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan pada gambar tersebut? 1. Adanya rasa sombong terhadap kemampuan atau sesuatu yang dimiliki. 2. Suka membeda-bedakan teman. 3. Kebiasaan suka bercanda yang berlebihan sehingga menyebabkan sakit hati. 4. Suka mengolok-olok. 5. Mempunyai sikap jahil. Ada yang ditanyakan? Ada. Silakan. Sampaikan aja. Saya ingin tahu apa saja yang termasuk perilaku bullying di sekolah. Yang ditanyakan adalah perilaku bullying di sekolah. Terima kasih atas pertanyaannya. Selalu mengolok-olok nama teman jika menganggap nama temannya aneh atau kuno. Selalu menggunakan nama ayah untuk bahan olok-olokan. Selalu minta uang kepada teman dan lain-lain. Perbuatan itu selalu dilakukan terus-menerus sehingga membuat korbannya tidak nyaman. Sudah jelas? Nah, ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Langkah 1. Analisislah bersama kelompokmu permasalahan apa yang muncul pada gambar tersebut. Permasalahan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, pertengkaran antar tetangga. Langkah 2. Menentukan apa saja yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan pada gambar tersebut. Penyebab 1. Adanya perbedaan pendapat dan keinginan. 2. Kurangnya rasa toleransi dan menghargai. 3. Kurangnya kesadaran sebagai sama-sama anggota masyarakat. 4. Memudahnya sifat pemaaf. 5. Egois atau menang sendiri. Langkah 3. Carilah solusi agar masalah tersebut tidak terulang lagi dan berkaitan dengan materi upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. 1. Bergaul dan lingkungan tetangga. 2. Bersifat toleransi. 3. Memiliki kesadaran. 4. Saling memaafkan. 5. Tidak gampang egois. Dari lebih dalam, apa saja manfaat menjaga persatuan dan kesatuan? 1. Hidup di masyarakat menjadi lebih tentram. 2.
Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan supaya persatuan di lingkungan masyarakat semakin kuat? Menurut saya, kita bisa melakukan dari diri sendiri. Kalau kita terbiasa berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan terbiasa berbuat baik kepada kita. Apakah sudah jelas? Jelas. Yang lain juga sudah paham? Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persatuan dan kesatuan. Langkah 1. Analisislah bersama kelompok permasalahan apa yang muncul pada gambar tersebut. Permasalahan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara. Langkah kedua, menurut kalian apa saja yang dapat menyebabkan munculnya permasalahan pada gambar tersebut? 1. Adanya konflik antara kelompok. 2. Kemerosotan moral. 3. Tidak mau menghargai perbedaan. 4. Penguatan sifat egois dan emosional. 5. Memandang segala sesuatu dari sudut yang negatif. Jadi lebih dalam apa saja manfaat menjaga persatuan dan kesatuan? 1. Menjauhi segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal harus dijaga dengan sungguh-sungguh mencegah penyebaran berita palsu atau bohong yang disebut hoax. Baiklah, ada yang ditanyakan? Ada. Saya belum paham kenapa gambar itu adalah masalah di lingkungan negara dan bangsa, kenapa bukan di lingkungan masyarakat? Terima kasih atas pertanyaannya. Karena gambar ini adalah kerusakan fasilitas umum, selain itu juga menyinggung permasalahan agama di Indonesia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita evaluasi bersama ya hasil pekerjaan kalian. Coba tadi yang permasalahan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Apa bentuk masalahnya ini? Ya, pertengkaran antara kakak dan adik. Kira-kira apa penyebabnya? Ada di lingkungan masyarakat. Nah, apakah pertengkaran di lingkungan masyarakat ini termasuk masalah persatuan dan kesatuan? Iya. Penyebabnya apa? Adanya perbedaan pendapat dan keinginan. Ya. Terus? Kurangnya rasa toleransi dan menghargai. Ya, tidak mau saling menghargai. Terus? Kurangnya kesadaran sebagai sama-sama anggota masyarakat. Perlu ditimbulkan kesadaran khusus terhadap seluruh masyarakat supaya tidak membeda-bedakan agama. Nah, siapakah masyarakat itu? Apakah termasuk kalian juga? Iya. Apakah termasuk orang tua kalian? Iya. Apakah termasuk kakak kalian, saudara, teman, semuanya ya? Jadi melalui pemecahan. Oke, sekarang kita menyimpulkan materi bersama-sama. Sebelum kita simpulkan LKPD-nya silakan dikumpulkan. Makna persatuan dan kesatuan. Apa itu makna persatuan? Oke, kalau kesatuan? Ya, lanjut. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ada berapa? Ada di lingkungan apa saja? 1. Contohnya di lingkungan keluarga, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan? Saling membantu. Lanjut, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Apa yang bisa kita lakukan? Tertib, disiplin. Lanjut, upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan supaya hidup penuh rasa kekeluargaan dan gotong royong. Masyarakat merasakan adil dan makmur. Seperti kata Abi tadi, negara akan aman dan
Semangat. Semangat. Seru. Seru. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Baik, pembelajaran sudah selesai. Buku pun mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa di rumah kalian pelajari pertemuan selanjutnya. Materinya apa? Mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, buku juga berpesan kalian di mana saja kalian berada, silakan selalu kalian berbuat baik, saling menolong. Berbuat baik itu tidak ada ruginya. Ya, siap? Apakah kalian siap berbuat baik? Apakah kalian siap saling menolong? Ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh wakil ketua kelas. Jami'an istighfar tidak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisyiril Fatihah. Sekian dari buku put minta maaf jika hari ini mungkin ada salahnya. Sampai bertemu di pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.